Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam rahayu, salam satu hobi ngebolang di siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Nah, teman-temanku senusantara, jadi Bapak Bang ini bertamu kepada teman saya ya. Teman saya yang sangat luar biasa ini, yang sama-sama hobi dengan Mbah mancing ceritanya nih. Jadi beliau ini namanya Pak Pardi, ya Pak Pardi. Nah ini beliau ini memiliki sesuatu yang unik ya, yang unik dan memang benar-benar antik dan bisa kita saksikan bersama sebentar ya. Dan nanti Bapak mau akan ulas beliau punya ini apa manfaat dan gunanya ya. Karena barang ini memang sering diburu orang, dicari orang, bahkan banyak orang-orang yang banyak yang sudah menghayal menjadi jutawan miliarder dengan gara-gara eh, benda ini. Oke, lanjut saja nanti Pak Pardi yang akan eh, saya tanyai bagaimana mendapatkan benda-benda ini. Oke, kita lanjut saja sama beliau. Assalamualaikum Pak Pardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Pardi ini memiliki sesuatu, kita pertunjukkan langsung saja dan ini sudah dikeluarkan dari tempatnya. Oke, teman-temanku, ini bambu petuk ya, bambu petuk dan satu ini ada batu mirah ya. Ada batu mirah dan bambu petuk. Bambu petuk ini memang kecil teman-teman. Kita bisa mengambilnya ya, kita perlihatkan secara ini kecil. Ini nih bambunya supaya lebih jelas di atas putih supaya lebih jelas. Nah, bambu kecil. Ini bambu yang sangat langka dan unik ya. Unik, bukan rekayasa, bukan buatan manusia, bukan apalagi apa ya, karangan-karangan untuk membuat benda ini. Namun ini adalah makhluk ciptaan Allah SWT, dan makhluk ini pasti ada guna dan manfaatnya. Ya, ada guna dan manfaatnya. Memang sudah dipercaya bagi penggemar bambu unik, bambu antik, bambu petuk seperti ini ya, memang ada 1000 manfaat ya. Tapi pada dasarnya intinya itu ada 2 manfaat yang paling menonjol manfaatnya, yaitu satu itu untuk kewibawaan ya, untuk kewibawaan, untuk mempengaruhi banyak orang ya, untuk banyak orang. Yang kedua yaitu bisa mendatangkan rezeki. Nah, oke, yang pertama itu kewibawaan. Memang bambu ini banyak yang dicari khususnya untuk para pejabat tinggi atau yang punya pegawai banyak, karyawan banyak. Nah, supaya kalau memiliki ini ya, jadi segan dan bisa diatur ya, bisa diatur. Apa perkataannya itu dituruti, tidak ada yang melawannya. Nah, ini kewibawaannya itu. Yang kedua, mendatangkan rezeki. Nah, ya bisa mendatangkan rezeki. Memang bisa mendatangkan rezeki kawan ya. Karena ini makhluk itu sebagai wasilah ya. Wasilah itu jalan ya, jalan bagaimana kita untuk mencapai tujuan. Kalau tujuannya untuk mencari rezeki, bisa juga ya, bisa juga, karena kalau kita bisa mensifati sang pencipta bambu ini, tentu rezeki pasti akan dibukakan dari segala pintu ya. Jadi kalau kita bisa mensifati Allah sang penciptanya, bukan mensifati bambunya ini bambu ini cuma jalan ya, cuma jalan. Jadi jangan dikatakan oh ini syirik, ini musyrik. Syirik dan musyrik itu memang perbuatan yang dosanya yang tak terampuni. Dan yang mengetahui syirik dan musyrik itu yang bersangkutan dengan Allah. Orang lain tidak bisa bersuudzon mengatakan itu syirik musyrik. Contoh ya, kalau kita
akan mendeteksi kabel ya itu ada listriknya atau bukan. Kita menggunakan alat namanya test pen ya, test pen. Nah, dengan test pen itu kita mengetahui oh kabel ini ada listriknya ternyata. Nah, apakah itu syirik? Ini sebagai alat, ini sebagai contoh saja teman-temanku ya seluruh Nusantara. Jadi jangan diartikan karena perbuatan musyrik ya, musyrik itu kan perbuatannya, syirik itu telah dosanya ya, dosanya. Jadi kalau kita musyrik itu mempersekutukan, menduakan Tuhan, itu namanya musyrik. Nah, kalau perbuatannya menyembah itu namanya syirik ya, itu. Jadi ada bedanya perbuatan menyembah selain Allah Sang Pencipta, nah itu namanya syirik ya, syirik. Nah, kalau menduakan itu namanya musyrik. Teman-temanku harus paham. Jadi kalau ini dijadikan sebagai yang bisa menurunkan rezeki, mendatangkan rezeki, katakan dulu dengan bambu semacam ini, itu dosa besar ya, dosa besar. Kita yang bisa kita sifati cuma Allah Sang Pencipta makhluknya ini. Jadi kita bisa, karena kita bersyukur kita mendapatkan bambu ini, kita semakin syukur, Allah akan menempatkan rezeki berlimpah-limpah. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi jangan khawatir ya. Allah itu selalu bersama orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kalau orang itu Allah sudah bersama orang beriman, apa permintaan kita itu pasti dikabulkan. Itu Mbah Bambang katakan pasti ya. Nah, ini cara mendapatkan, nanti kita tanya Pak Pardi bagaimana cara mendapatkan ini. Mungkin dia sama-sama ngepulang atau apa. Yang kemudian ini batu mirahnya ini, juga ada di sini. Nah, ini batu apa ya? Bening ya. Bening ya. Ini semacam rubi atau apa batu siam. Mbah Bambang juga harus diteliti menggunakan alat tentunya kalau batu ya. Ini pun juga makhluk, ini makhluk ciptaan Allah juga, batu, pohon, bambu seperti ini makhluk. Semua yang ada di kolong langit dan bumi ini semua itu makhluk ciptaan Allah, semua makhluk, dan semua itu pasti ada guna dan manfaatnya. Oke Pak Pardi, ini dulu bagaimana ceritanya? Ini kan cuma ditemukan waktu itu, karena enggak ini ditemukan waktu Bapak jalan dengan Bapak ini. Oh. Set ini bambu ini ada dua macam kok ini. Oh ya. Itu biar dia ambil begini, di foto begini tetap dia besar, di foto begini dia tetap berhadapan. Ya kan? Ya, untuk berhadapan. Ini karena ini bambu betul. Jadi teman-temanku, kalau ngebolang di kebun, di hutan gitu, jangan selalu mengatakan bahwa Mau dicari, harus nanti temu sendiri. harus memang dan itu harus teliti ya. Bukan harus besar ya, bukan harus besar. Kecil pun itu jangan pandang enteng. Ternyata ini cuma kecil kawanku ya, cuma kecil. Namun ternyata ada ya, ada juga. Nah, ini bambu yang saya temukan yang punya Pak Pardi ini, yang Mbah Bambang datangi di rumah beliau ini. Nah, oke teman-temanku, ini sekedar Mbah Bambang. Ada peminat di situ. Oh ya, ini titipan dari Pak Pardi. Kalau ada teman-temanku yang berminat, Mbah. nanti bisa menghubungi Mbah. Sudah ada di deskripsi, nomor HP Mbah Bambang sudah ada di situ, tinggal hubungi Mbah. Nanti bisa langsung ketemu yang bersangkutan. Mbah Bambang ini bukan promosi, bukan apa, namun hal ini itu ya kalau cocok, senang sama senang. Jadi ini bukan dikatakan jual beli ya temanku ya. Jadi bukan dikatakan jual beli. Nah, kalau cocok atau menyukai silahkan nanti hubungi, nanti silahkan bertemu langsung, nggak melalui Mbah lah, langsung yang bersangkutan. Mbah Bambang cuma kasih jalan saja, kasih alamatnya lengkap nanti. Oke teman-temanku, saya rasa sampai di sini pertemuan di siang hari ini di rumah Pak Pardi yang ganteng ini.
ya, yang hobinya mancing, mancing mania, ternyata beliau ini itu menyimpan sesuatu yang luar biasa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam rahayu, tetap semangat bersama Mbah Bambang. Merdeka!